yang mencerahkan dan membawa kebahagiaan. Sebelum mulai, saya kasih sedikit pantun dulu ya. Pagi-pagi minum kopi. Kopinya hangat, gulanya pas. Kalau hati masih setengah ngopi, mari kita isi dengan yang lebih berkualitas. Oke. Nah, hari ini saya mau berbagi satu topik yang menurut saya sangat baik di dalam untuk kita mengembangkan kualitas batin kita lebih baik lagi dan berkembang maju di dalam damai. Oke, mari kita mulai. Ada satu kata bijak bilang begini, Bapak Saudara sekalian, apa yang kita dapat sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang kita dapatkan di masa depan tergantung dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Setuju? Betul ya? Jadi, Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini hidup kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, itulah hasil dari apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan sekarang dia berbuah. Ini sekarang dia berbuah. Kalau kita mungkin nggak merasa nyaman, kita merasa nggak enak, kita merasa tidak puas dengan apa yang kita dapatkan, artinya kita harus sadari, mulailah berubah, mulailah memperbaiki diri, mulailah untuk mengembangkan diri, melakukan sesuatu hal yang bisa tahu bagaimana membawa hidup ini, ya. Nah, buatlah hidup supaya kita bisa bahagia di hidup yang sekarang maupun di yang akan datang. Begitu Buddha mengatakan kepada kita. Nah, untuk bisa melakukan itu, mendapatkan itu semua adalah kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kita hari ini melakukan satu hal yang baik dengan melakukan kebaktian. Saya juga melakukan yang baik, melakukan karma yang baik, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu jangan suka anggap remeh setiap kali kita datang ke baktian. Buddha mengatakan demikian. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu mungkin hanya satu tetesan air, kecil. Tapi jangan anggap remeh satu tetesan air ini. Satu tetesan air ini dia tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau tiap kali ditetesin, itu tong yang besar juga lama-lama penuh nggak? Penuh juga kan? Satu tetesan air itu dia tidak bisa membuat batu karang yang keras itu bisa berlubang. Tapi kalau setiap hari ditetesin ribuan kali, jutaan kali mungkin ya, lama-lama batu karang yang keras itu juga jadi berlubang. Jadi sebetulnya adalah kalau kita mau lakukan sesuatu perubahan sama hidup kita mau inginkan sesuatu apa yang sama ingin kita capai sama hidup kita. Jangan pikir hal-hal yang besar dulu, hal yang kecil yang kita buat, hal yang sederhana yang kita lakukan. Kalau istilah dalam saintis itu penulis buku namanya atomic habit. 1% aja perubahan yang Anda buat. Kalau biasa selama ini Anda suka malas, selama ini Anda nggak mau sungguh-sungguh berjuang, selama ini apa kelemahan-kelemahan diri Anda mau rubah. Nggak pernah meditasi, ya sudah biasa bangun jam 8 pagi, sekarang jam 7 pagi, supaya ada minimal 10 menit saya meditasi. Perubahan hal yang kecil kan? Tapi kalau diakumulasikan dalam 1 tahun kita lakukan, maka itu membawa dampak besar sama hidup kita. Kita jadi orang yang lebih tenang, lebih lembut, lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih punya jeda ketika merespon sesuatu. Hal yang sederhana itu. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana seekor kupu-kupu bertransformasi. Pernah lihat bagaimana seekor kupu-kupu bertransformasi? Waktu dia belum lahir jadi kupu-kupu? Pernah lihat? Pernah ya? Ada yang ngangguk, ada pernah ya? Yang belum saya ceritakan. Jadi sebelum seekor kupu-kupu ini lahir, awalnya dia adalah sebuah kepong ulat, lalu dia berproses masuk jadi kepompong. Oke? Di dalam kepompong satu proses terjadi, lalu tiba waktunya, macam manusia 9 bulan 10 hari. Kalau ini saya lupa ya berapa lama. Tiba waktunya, lalu dia akan keluar nih. Nah, tahu nggak bagaimana waktu dia mau proses keluar? Itu dia rasanya
melalui satu selaput itu, dia keluarnya sulit sekali. Rasanya susah gitu, pelan begitu ya. Susah gitu, sama macam seseorang ibu mau melahirkan anaknya begitu ya. Susah, sama kupu-kupu ini juga begitu. Lalu kita pikir ya, aduh ini kok kasihan banget kupu-kupu ini, mungkin selaputnya kurang lebar kali ya. Kita mau nolong nih, niat yang baik gitu kan. Kita mau nolong. Lalu kita potonglah dia selaputnya sedikit pakai cutter supaya dia lebih lebar. Betul, dia keluar. Tapi begitu dia keluar, dia jatuh. Kenapa? Karena berat tubuhnya, sayapnya nggak bisa ngangkat berat tubuhnya itu. Jadi, untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa terbang, ternyata proses itulah yang memeraskan diri dia. Yang membuat dia perutnya mungkin jadi mengecil dan sayapnya begitu keluar bisa membawa dirinya terbang. Kalau dia sampai kita tidak melalui suatu proses yang alami, yang mungkin menyakitkan, yang mungkin menyulitkan itu, maka dia hidup tapi dia tidak bisa terbang dan akhirnya mati. Manusia juga begini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kadang dalam hidup kita sebetulnya harus melalui suatu proses-proses yang membawa kita untuk benar-benar hidup sama kehidupan kita. Untuk bisa membawa kita berkembang sama hidup kita. Untuk membawa hidup kita maju sama diri kita. Proses ini tidak semua orang mau melewati. Proses ini tidak semua orang mau mengalami. Proses ini tidak semua orang mau menerima. Padahal kalau kita bicara riwayat dari seluruh orang-orang sukses, seluruh orang berhasil, bahkan Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, harus melalui satu proses-proses yang membawa beliau mencapai pencerahan. Dan ini kadang tidak disadari, kita hanya komplain sama hidup, ngeluh sama hidup, merasa terus terima karma buruk yang datang sama hidup kita. Dan kita tidak mau menyadari itu. Kita terus menyalahkan inilah karma saya. Dan akhirnya statis. Ketika kita statis, ya nggak ada sesuatu yang berubah. Tapi karma itu bukan statis. Kita bisa merubah karma itu. Betul nggak Bapak Ibu? Kita bisa merubah karma itu. Mungkin kalau kita lihat ada orang sekarang, oh dia lebih baik, hidupnya bagus, karma dia baik begitu. Mungkin orang lain lebih cepat. Kita mungkin prosesnya lebih lambat. Tapi kalau kita terus berlakukan sesuatu, hal yang baik, kita tanam yang baik, dan kemudian dia ujuk nanti lama-lama juga membawakan hasil. Prosesnya adalah sama seperti tidak semua bunga bermekaran pada waktu yang sama. Betul nggak? Bunga mawar berbeda dengan bunga melati. Bunga mawar berbeda dengan bunga kamboja. Mekarnya nggak bersamaan gitu. Nggak semua bunga bermekar pada waktu yang sama. Bunga sakura setahun sekali. Betul kan? Bunga di Himalaya 100 tahun sekali. Belum tentu kita masih hidup. Dia 100 tahun sekali baru berbunga. Jadi semua orang melalui satu prosesnya itu. Nah inilah yang harus kita menyadari bagaimana supaya kita mengembangkan diri kita. Melatih diri kita. Tahu menyadari supaya batin kita terus kita asah. Kebijaksanaan kita meningkat. Satu lagi saya kasih satu hewan yang kita bisa belajar. Seekor burung Raja Wali. Pernah tahu bagaimana burung Raja Wali ini hidup? Dia adalah burung yang paling tinggi kalau dia terbang. Yang hidup di puncak-puncak gunung. Dia adalah burung yang memandang matanya jauh memandang mangsa. Dia adalah burung yang hidup paling lama. Usianya berapa? Bisa mencapai 70-an tahun. Tahu nggak? Seperti umur manusia ini. Tapi tahu nggak? Sebelum dia bisa mencapai usia itu, dia harus melalui suatu proses di pertengahan hidupnya. Yang kalau dia tidak jalankan, dia akan tidak bisa hidup sepanjang itu. Ibu bapak saudara sekalian. Apa yang dia lakukan? Waktu kurang lebih usia 30-an tahun. Raja Wali ini, ya, sayapnya makin tebal.
Jadi dia sulit mau ngepak gitu, terlalu berat membawa tubuhnya gitu kan. Bayangin 30 tahun numbuh terus kan, kita numbuh terus, makan genuk gitu ya, tambah gemuk terus gitu kan. 30 tahun loh. Ya. Terus kemudian paruhnya sudah jadi melengkung begitu. Ya, paruhnya sudah 30 tahun tuh, jadi melengkungan. Cengkramannya ya, itu bukannya ini lagi kukunya juga melengkung. Coba bayangin kita 30 tahun nggak gunting kuku, melengkung nggak begitu? 30-an tahun gitu, nggak gunting kuku. Ya kan? Nah, jadi dia juga tidak bisa menangkap mangsa dengan bagus. Tepat begitu ya, mencengkram dengan bagus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia cengkram, mangkanya bisa lepas. Dan dia tidak bisa makan jadinya. Ya, dia tidak masak. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Wali ini? Dia pergi pada satu masa itu ke puncak gunung dan dia lakukan apa? Dia cabutin nih bulu-bulunya ini yang sudah terlalu tebal ini ya. Dicabut-cabutin, sakit nggak? Sakit. Coba kita cabutin bulu kita gitu ya. Cabutin bulu-bulu kita. Sakit gitu kan. Ya kita sakit juga ya, dia juga pasti sakit gitu ya. Mungkin ada yang berdarah begitu. Sakit dicabutin supaya dia bisa menumbuh yang baru dan dia bisa terbang dengan bebas. Paruhnya dipatahkan, diadukan ke batu-batu cadas supaya dia jadi patah. Supaya numbuh ini paruh yang baru. Kukunya juga demikian, cengkeramannya. Dipatahkan di batu-batu yang cadas begitu sampai semuanya habis. Terluka. Betul kan? Terluka, berdarah, bisa jadi begitu kan? Karena saya nggak pernah lihat sampai di puncaknya begitu. Tapi saya tahu baca cerita riwayatnya dia. Ya, terluka. Dan selama proses itu selama mungkin kurang memasuki 3 bulanan. Dia terus sampai akhirnya baru dia mulai bertumbuh semuanya. Dan barulah dia hidup baru lagi. Kalau dia tidak lakukan ini untuk mengalami sakit di dalam hidupnya. Menyedihkan di dalam hidupnya. Hal-hal yang menyulitkan di dalam hidupnya. Maka dia tidak bisa menangkap mangsa dan membuat diri dia tidak bisa hidup lebih lama. Demikian juga dengan manusia. Kita ini. Kadang dalam hidup kita, kita sebetulnya butuh proses. Proses yang mengalami sesuatu masa di mana kita menderita, di mana karma buruk itu datang begitu beratnya, di mana kondisi hidup kita sangat sulitnya, di mana keadaan kita sangat menyedihkannya. Nah, kalau kita mampu bisa bertahan dan melewati itu semua, maka kita naik kelas sama hidup ini. Bertumbuh sama hidup ini. Itulah kenapa Buddha mengatakan hidup ini adalah menderita. Tapi jangan mengasosiasikan gak enak ya jadi agama Buddha hidupnya terus menderita. Bukan. Kita diberi suatu kenyataan. Kita bisa menderita, sebentar kita menderita, sebentar bahagia. Tapi itu siklus yang kita harus jalanin. Kalau kita tidak mau menolak penderitaan, kita tidak mau menolak masalah, kita tidak mau menolak hal-hal yang menyedihkan datang sama hidup kita, maka kita nggak menyadari, kita nggak tumbuh, kita nggak berkembang sama hidup ini. Kita nggak lebih baik sama hidup ini. Macam Buddha, sebelum menjadi seorang Buddha, menyadari kenapa di luar sana harus ada orang sakit, tua dan mati, yang nanti saya juga akan alami. Saya ingin bebas dari itu semua. Supaya tidak mengalami lahir kembali, jadi tua, lalu mati. Proses yang berulang begitu terus. Itu kan sama dengan diri kita. Kalau kita mau mentransformasikan diri kita untuk jadi lebih baik, jadi sesuatu sosok yang bertumbuh, yang berkembang, yang menjadi orang yang kita mau, maka kita harus jalani proses sama hidup ini. Apa yang terjadi kita sadari. Itulah tujuannya kita belajar di dalam ajaran Buddha. Untuk menjadi manusia yang sadar. Ketika kesadaran kita ada, maka batin kita jadi cerah. Kita menyadari untuk hidup ini. Inilah proses yang saya jalani. Ketika batin kita sudah mulai tercerahkan itu. Orang yang gak pernah mengalami penderitaan, coba lihat contoh hidupnya. Kalau seorang anak dididik, selama anak itu dididik, ini kisah ini juga terjadi pada masa Buddha.
Seorang yang kaya raya, bapaknya anggap itu sangat kaya raya, 7 turunan gak akan mungkin habis hartanya. Anaknya lahir yang lelaki, dia bilang gak usah sekolah, gak penting sekolah. Gak usah belajar, gak usah apa. Ini harta saya tinggalkan sama dia pun gak akan habis. Tapi apa yang terjadi? Anak ini hobinya senang-senang, hura-hura, berjudi. Lalu begitu orang tuanya meninggal, hartanya juga habis. Jadi kalau anak juga tidak terdidik, tidak pernah, selama apa yang terjadi, apa yang dia mau semua terpenuhi. Gak ada yang masalah sama hidupnya. Semua terpenuhi dengan uang yang dia miliki. Dari kecil aja pakai kaos kaki aja, mesti pembantu yang pakaiin kok. Apa saja semua orang lain yang urusin buat dia. Kita jadi anak yang manja seperti itu. Kita jadi orang yang manja sama hidup kita. Kita gak tumbuh sama hidup ini. Kalau kita gak sadari ini. Tapi kalau kita bisa menerima segala sesuatu peristiwa yang datang. Persoalan hidup dalam hidup kita datang. Masalah-masalah datang sama hidup kita. Kita jadi belajar. Oh begini ya. Oh ini loh yang terjadi. Oh gak enak ya kalau karma buruk datang. Oh gak enak ya kalau ada masalah yang begitu ya dalam hidup kita. Tapi kita mampu melewati. Maka kita akan bertumbuh sama hidup. Orang yang tidak pernah mau nerima itu. Dia tidak pernah tumbuh sama hidup. Macam cerita burung Raja Wali ini. Kalau dia tidak mau melewati satu proses untuk dia mengasah, menyulitkan dia, menyedihkan untuk hidup dia. Membuat sakit diri dia. Ya, dia tidak akan hidup panjang. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang harus kita sadari dulu. Oke? Siapa yang tidak pernah punya masalah sama hidupnya? Mereka pasti akan mengalami hidup-hidup yang seperti ini. Trauma. Ada anak kecil dari kecil hidupnya ya begitu disekolahkan, diledekin, dibuliin sama teman-temannya. Sampai sekarang gak akibat dari bully itu, masa kecil itu jadi trauma sehingga sampai sekarang gak bisa sekolah. Gak mau sekolah. Setiap sekolah menangis. Karena selalu dibully. Ada orang trauma sampai sekarang begitu. Anda mungkin ngalami sesuatu yang mengakibatkan Anda trauma. Betul nggak? Tapi kalau Anda nggak mau menyadari bahwa itu akan menjadi satu kondisi yang bisa memberatkan kita. Yang membuat kita jadi lebih sulit nantinya. Akhirnya kita tidak tumbuh kan? Tetap jadi orang yang bodoh. Betul nggak? Kecewa. Sakit hati. Saya punya kisah di Surabaya ini. Sebuah kisah yang saya pernah baca. Ada seorang mahasiswi di Surabaya sini, dia kuliah, dia pendatang dari luar dan ketemu seorang cowok di sini. Kuliah juga yang sama. Begitu datang kuliah, akhirnya sama-sama suka jadi pacaran. Ya, pacaran nih. Setelah sudah mau lulus sekian tahun, mau lulus. Namanya siapa ya? Acun. Ada nama Acun gak di sini? Gak ada ya, contoh ya. Ini contoh. Si Acun ini ninggalin si Amei. Namanya si Amei lah ya itu ya. Ninggalin. Amei selama ini memang gak pernah punya pacar yang lain, gak pernah punya cowok. Dia hanya punya Acun yang selama ini dia baru tahu yang begitu mencintai. Dia begitu mencintai karena begitu perhatian, begitu dia idolakan dan begitu dia sangat suka. Tapi tiba-tiba dia diputuskan begitu saja. Dia merasa hidup dia sepertinya akan jadi hampa, akan jadi sangat menyedihkan, sangat gak enak begitu ya. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Baca gak berita ini ya? Hah? Ada yang baca? Dia bunuh diri. Coba, hanya gara-gara sakit hati. Ini cuma contoh cerita ya. Karena kita belajar dhamma itu bisa lihat dari sekeliling kita apa yang terjadi sama orang lain dan diri kita. Itulah belajar dhamma sebetulnya. Kan dhamma itu kan ajaran sesuatu dengan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi karena gara-gara itu dia bunuh diri. Nah, saya pesan sama wanita yang di sini yang belum menikah.
Jangan gara-gara seorang cowok, lalu Anda diputusin, nangis 7 hari 7 malam, kemudian akhirnya melakukan hal yang bodoh itu. Ngapain mikirin si Acun? Yang udah gak mau mikirin kita, yang gak sudah mau sama kita, dia sudah enak-enak mungkin sama yang lain. Ngapain kita masih mikirin yang membuat kita menderita? Bodohnya kita kan. Kalau gak ada si Acun, lihat si Aliom yang sekarang lagi prihatin kita. Betul gak? Si Aliom lagi lihat-lihat sama kita. Jangan-jangan mungkin si Aliom suka sama saya. Gitu. Ngapain mikirin si Acun terus? Kita yang membuat penderitaan itu sendiri kan. Kadang kita tanpa sadar membuat kebodohan diri kita sendiri. Begitu juga suami. Nah, kalau suami bagaimana? Hah? Kalau suami bagaimana? Ibu-ibu? Dulu begitu dia sangat perhatian sama ya. Sudah 5-10 tahun ini boro-boro. Makanya hati-hati kalau ketemu cowok. Cowok apalagi kalau pintar ngomong. Sayangku, engkaulah satu-satu yang terindah yang paling kumiliki di hidup ini. Wah, Anda kelepek. Menikah sama dia. Terus hidupnya, udah itu susahnya minta ampun. Pak, pergi kerja gitu, kenapa sih kau diam aja di rumah melulu? Kenapa gak mau kerja, cari duit apa gini, bisa aja buat keluarga ini, buat anak apa? Loh, kan saya dari dulu sudah bilang, kamu adalah satu-satunya harta yang kumiliki. Hati-hati kalau ngomong sama cowok. Bener? Nah, ada lagi dia bilang, Pak, bagaimana sih sudah menikah nih ya? Dulu janji kalau mau menikah saya akan bawa kamu keliling kemana-mana. Kita akan menikmati tempat-tempat yang indah katanya. Sekarang mana sudah 10 tahun kita menikah ini gak ada pergi kemana-mana. Ngomong aja kan ya. Lah kamu ingat gak dulu? Ada bilang yang begini, saya sudah bilang kalau jodoh gak kemana-mana. Ya memang gak kemana-mana. Dia diam aja di rumah. Di rumah juga tempat yang indah bagi dia. Hati-hati kalau ngomong sama cowok. Enggak ya. Oke, maksudnya itulah pelajaran maksud saya. Betul kan? Pelajaran sama hidup. Hati-hati. Berapa sering mungkin kita disakiti sama seseorang. Kalau kita gak pernah tahu, kita gak pernah belajar. Justru harus mengalami itu baru kita tahu. Orang ini bisa gak benar, orang ini benar dan lain sebagainya. Betul gak? Ya kan? Hidupnya mentok, dilecehkan, putus asa, bosan. Siapa yang hidupnya kalau bangun pagi bosan? Ada istilahnya 5L. Letih, lesu, loyo, lemah, letoy. 5L. Bangun pagi, aduh males ya. Ini terus yang dibuat. Itu lagi dibuat. Kerja lagi mesti. Dihadapin customer mau diomelin lagi. Bos lagi ngomong melulu gitu. Marah-marah melulu. Bosan sama hidupnya. Semua peristiwa sama hidup kita itu salah. Karena memang hidup kita selalu ada masalah. Siapa yang hidupnya di sini yang gak punya masalah? Ada gak? Ada? Gak ada kan? Karena kalau ada, Anda gak normal jadi manusia. Bukan manusia normal. Karena kalau orang yang hidupnya gak punya masalah, saya kemarin pernah ngomong. Ya, mungkin ada yang hadir di sini. Hanya ada 2 tempat yang cocok. Di mana tuh? 1? Orang yang sudah tertidur di peti mati, apa masalahnya? Nggak ada. Sudah tertidur aja kok diam begitu aja. Apa masalahnya? Nggak ada kan? Nggak punya masalah dia. Yang kedua, berarti kemarin sudah lihat ikut saya ya. Di rumah sakit jiwa. Setiap hari orang itu ketawa sendiri. Benar nggak? Gitu kan? Dia ketawa nggak punya masalah. Tapi saudara-saudaranya masalah gara-gara dia ketawa sendiri. Betul nggak? Jadi kalau kita hidup nggak punya masalah, hanya 2 tempat ini yang cocok. Jadi memang sepanjang hidup kita selalu ada masalah. Sebentar hari ini kita datang di sini tersenyum,
gembira, sebentar keluar, terima telepon mungkin yang tidak enak, masalah lagi. Itulah kenapa Buddha mengatakan, hidup ini menderita. Tapi kalau kita tidak mau terima itu, kita tidak mengasah ini, batin kita. Orang kalau dengan suatu kondisi yang sangat sulitnya, dan dia bisa menyadari, maka batinnya tercerahkan. Dia akan menempuh jalan kesucian. Tapi kalau dia tidak pernah mengalami penderitaan, semua enak-enak, semua apapun terpenuhi. Makanya hati-hati kalau kita sudah hidup di lingkungan orang yang berada, orang yang cukup kaya, tapi tidak menyadari sama hidup. Merasa semua sudah dimiliki. Merasa semua sudah aman. Dan suatu ketika, kita tidak mampu punya batin kualitas mental yang kuat. Jadi ini akan selalu kita miliki. Nah, kenapa kita harus sekarang ini belajar untuk bisa karena kita harus bisa membuang hal-hal. Apa yang tips yang hari ini saya mau berikan? Pertama, Anda harus relakan masa lalu Anda. Apa yang terjadi di masa lalu, sebetulnya itu masa lalu terjadi. Anda disakiti, Anda dikecewakan, Anda pernah ditipu, Anda pernah diperlakukan tidak adil. Apapun itu jadi masa lalu. Semua sudah terjadi kan? Ya kan? Dia sebetulnya tidak pernah hadir di masa yang sekarang kalau Anda nggak mikir. Karena Anda mikirin, dia hadir lagi. Hadir lagi di hidup yang sekarang karena Anda mikirin terus. Dan hati-hati, khususnya Anda wanita saya pesan. Ketika kalau Anda terus-menerus memikirkan persoalan-persoalan yang membuat Anda stres, ketegangan tinggi, membuat diri Anda selalu merasa gak nyaman, itu membuat tubuh Anda jadi asam. Akibatnya apa? Kalau tubuh menjadi asam, sel kanker tumbuh dengan cepat. Karena setiap orang punya sel kanker ini. Hanya masalahnya imun kita kuat atau tidak. Kalau tubuh kita punya imun yang kuat, berarti dalam tubuh kita punya basah, dia punya ininya. Sifatnya basah, ya. Nah, imun kita kuat sehingga mencegah sel kanker bertumbuh. Tapi kalau Anda selalu stres, rasa kecewa yang berlebihan, sakit hati yang mendalam, membuat tubuh Anda jadi asam. Dan itu tempat tumbuhnya kanker. Makanya salah satu faktor, saya kasih tahu ya, salah satu faktor orang wanita bisa kena kanker payudara. Ini salah satu faktor juga. Karena tekanan di dalam diri dia. Kalau Anda nggak bisa lepaskan hal-hal persoalan dalam hidup yang terus-menerus Anda pikirkan, yang membuat Anda jadi masalah sendiri. Anda jadi mati lebih cepat. Meninggal lebih cepat. Hati-hati. Jadi Anda harus bisa melepaskan, merelakan semua yang sudah terjadi. Lepaskan, itu semua sudah menjadi masa lalu. Kita tidak hidup untuk masa lalu. Kita hidup untuk sekarang dan masa yang akan datang. Kita hidup yang sekarang kan? Sekarang dan masa yang akan datang. Kita nggak hidup lagi di masa lalu. Macam seorang kalau lagi ngendarai mobil balap. Dia bukan lihatnya ke belakang terus. Makanya kaca untuk melihat di belakang cuma kecil di sini aja kan. Tapi kaca melihat di depan itu yang besar yang di depan itu. Betul nggak? Kalau kita bawa mobil kan yang kaca depan itu yang kita lihat. Karena kita melihat ke depan. Kalau kita mau hanya sekedar lihat ke belakang itu sekedar kita nengok untuk menjaga-jaga. Kita melihat masalah yang lalu supaya kita belajar dari kesalahan masa lalu itu. Itu tujuannya. Tapi bukan terus-terusan hidup di masa lalu kita yang penuh dengan banyak persoalan, tekanan hidup, mengecewakan, menyakitkan, dan lain sebagainya. Bukan. Kalau Anda nggak bisa lepaskan ini, maka Anda nggak bisa selamanya hidup ini dengan damai dan bahagia. Jangan berharap untuk bisa mengalami hidup yang seperti itu. Anda tetap akan jadi terus menderita sama hidup Anda sendiri. Jadi relakan semua itu. Yang tidak bisa kita harus atasi, lepaskan. Jangan dipikirin. Begitu ya. Dan kadang persoalan itu justru kadang membawa berkat. Ya,
Kadang persoalan itu bisa membawa berkat. Saya kasih contoh cerita ya. Di sini kan ada rumah duka kan. Nah, cerita tadi lah ya, cerita tadi si Ameng ya. Si Ameng sama si Acun. Ini ceritanya berbeda kasus. Si Ameng suka sama Acun. Tapi bapaknya gak suka sama Acun. Karena Acun cuma punya motor bebek. Kalau datang begitu gitu ya. Dia gak suka. Dia suka sama temannya satu lagi. Si Alyong. Si Alyong itu kalau datang bawa Mercy, mobil-mobil mewah. Begitu kan. Wah. Terus bapaknya bilang, kamu mau hidupin anak saya mau apa? Apa kerjaan kamu? Apa yang kamu miliki? Kamu cuma bawa naik motor bebek butut aja. Kita kalau jadi lelaki digituin kan sama calon mertua sakit hati gitu kan. Terus ngapain? Kalau sampai sudah kayak begitu. Kalau saya tanya Anda lelaki, Anda digituin sama ini wanita itu, cewek itu suka sama Anda. Tapi calon bapaknya itu nggak suka sama kita. Kita sebagai laki ngapain? Kalau Anda lelaki sejati, mesti ngapain? Cari yang lain. Itu namanya gak cinta sejati dong. Kalau cari yang harus perjuangkan bagaimana. Iya kan? Perjuangkan. Ya gak apa-apa. Bilang dong sama. Ya oke, baik. Akhirnya si Amei pun kesel gitu ya, nangis-nangis gitu kan. Nah, sebenarnya ini Acun punya pikiran yang gak bener ini ya. Dia bilang gini, udahlah Mei, kan kita yang mau nikah. Apa kamu, orang tua kamu gak setuju? Ya sudahlah gak apa-apa. Kita pergi aja kawin lari. Toh juga ntar kalau udah punya anak dia terima. Tapi bagaimana gini. Amei ngomong lagi sama orang tuanya. Pokoknya kalau kamu jadi sama si Acun, saya sudah tidak anggap jadi anak. Ya, jangan ada hubungan lagi. Jangan cari papa mama lagi di sini. Waduh, hukumannya berat banget gitu kan. Amei diusuk-usuk. Cowok ini pinter, si Acun ini pinter ngomong. Wah, Amei makanya kelepek-kelepek terus gitu ya. Ketemu cowok begini ya. Akhirnya ya sudahlah dia ikut akhirnya sama si Acun. Menikahlah dia. Pindah ke daerah yang lain. Katakanlah dia Surabaya, dia pindah kemana tuh? Yang jauh tuh, ke Pasuruan misalkan. Oke? Ya, pindah ke sana. Sampai sekian tahun berlalu. Amei sudah punya anak 2. Tiba-tiba suatu hari, Acun hilang entah kemana. Pagi-pagi dilihat gak ada. Dicari gak ada. Ditanya tetangga gak tahu. Semua gak ada. Handphonenya mati semua. Gak ada. Bingung dia. Selama ini Amei hidup bergantung sama Acun. Dia gak kemana-mana. Dia ngurusin anak. Gak kerja, gak ngapa-ngapain. Hidup, bagaimana dia mau jalani hidup dengan 2 anak? Bingung dia. Dia nangis terus tiap hari. Bagaimana gitu. Dia nangis sepanjang hari begitu ya. Akhirnya tetangganya tahu karena dengar suaranya si Amei nangisnya kencang. Wah, begitu. Tetangganya, sudahlah Mi, ya memang sudahlah, kamu gak usah pikirin lah dia. Sudahlah, baik-baik, tenang-tenang, nanti kita coba tanya polisi gini-gini. Tetap itu tidak memperbaiki keadaan. Amei karena tahu setelah ini, karena dia mau pulang ke rumah orang tua, sudah gak mau terima. Karena udah ultimatum dari bapaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Amei? Lagi saking bingung, suatu ketika hari itu di situ, di daerah itu, ada orang seorang kaya yang meninggal, yang tua. Ya, orang tua yang meninggal, orang terkaya di daerah itu meninggal. Aduh, inilah kesempatan dia pikir. Ide ya, dia ketemu ide nih ya. Wah, dia datanglah ke rumah duka. Selama ini kalau dia mau nangis susah kan dia ungkapkan ya. Susah dia cetuskan keluar karena tertahan gitu. Takut tetangganya dengerin nanti gini-gini ya, nggak mengganggu. Nah, saat ini dia datang ke rumah duka, dia langsung duduk bersimpu, dia nangis sekejar-kejarnya. Wah, semuanya diluaskan. Kalau kita datang ke rumah orang duka, itu kan ada 2 orang keluarga yang menungguin gitu kan. Nah, di situ ada 2 wanita muda yang lagi nungguin.
Akhirnya mereka saling nengok. Lalu salah satunya ngomong, lah kok ini ada satu lagi si tua bangka ternyata. Tapi kita kayaknya kesian ya dia ya. Mungkin kita nggak tahu gitu. Kita sudah dapat harta warisan. Dia belum nih. Ya sudahlah kita saling bagi lah ya. Kamu 500 juta, saya 500 juta, kasih dia 1 miliar. Sudah dia nggak usah lupakan aja. Nah akhirnya satu itu ngomong deketin Ame. Dek. Maaf ya, kami nggak tahu kalau kamu ada. Ya sudah kami sepakat. Sekarang kami kasih kamu 1 miliar, kamu gak usah ingat-ingat lagi, kamu pergi aja ya. Kamu mau gak? Ame yang lagi kebingungan, gak tahu bagaimana mau jalanin hidup, gak ada penghasilan, tiba-tiba dikasih 1 miliar. Mau gak? Oh ya mau. Nangisnya membawa berkah. Jadi kalau saya saran, Anda lagi kesusahan, cepat-cepat datang ke rumah duka, siapa orang meninggal, siapa tahu dikira bini mudanya. Enggak, itu bercanda ya. Tapi maksud saya, kadang penderitaan itu bisa membawa berkat. Betul nggak? Kadang menderita itu belum tentu kesulitan, tapi membawa berkah sama hidup kita. Iya kan? Nah, jadi makanya harus selalu positif. Jadi kalau kemarin yang belajar itu, nah Anda tahu bagaimana kita harus bersikap dalam hidup. Menyesallah Anda kemarin nggak datang. Karena banyak ilmu yang saya berikan ya. Ya itu memang jodoh karmanya nggak cocok ketemu saya kemarin ya. Oke, mari kita lihat ini satu film ini ya. Belajar dari sini. Ini kemana? Oh, nggak usah. Sorry, waktunya nggak cukup. Ada kata bijak yang bilang begini. Jangan pernah menyesal mengenal seseorang. Orang yang baik akan memberikan kebahagiaan. Orang yang tidak baik akan memberikan pengalaman. Orang yang jahat akan memberikan pelajaran. Orang yang sangat baik akan memberikan kenangan yang indah. Jadi kalau kita kenalan, berhubungan dengan seseorang, kalau ketemu dia baik, berarti hidup kita bahagia. Tapi kalaupun kita ketemu dengan seseorang lalu kemudian dia tidak baik untuk hidup kita, jangan disesali. Karena dari dialah sebetulnya kita terima kasih, diberi pelajaran sama hidup. Kalau enggak, Anda enggak pernah ngerti gimana dikecewakan orang, gimana ditipu orang, gimana dimanfaatkan orang. Enggak pernah belajar. Jadi terima kasih sama orang yang memberikan pelajaran sama hidup kita. Terima kasih bukan sama orang yang baik yang kita kenal, tapi orang yang jahat yang memberikan pelajaran sama hidup kita. Terima kasih, berkat dia kualitas batin Anda tumbuh. Pikiran Anda berkembang, kebijaksanaan Anda naik, kedewasaan Anda berkembang. Tapi kalau nggak pernah ngalami hal-hal ini, bagaimana Anda pernah berpikir untuk tahu menjalani hidup dengan segala tipu muslihat di sekeliling kita? Betul nggak? Jadi jangan suka menyesali. Udahlah, gua nggak usah kenalan sama siapa-siapa. Diam aja di rumah. Lama-lama kita pikun. Betul kan? Gitu. Kedua, belajar di saat yang sekarang. Kesempatan kita sekarang jadi manusia adalah kesempatan yang paling bagus. Ibu, bapak, saudara sekalian, teman-teman. Kita jadi manusia ini, mau lahir lagi jadi manusia itu sulit. Jangan pikir mudah loh. Jangan pikir gampang, itu banyak orang-orang bisa lahir. Iya, mereka lahir itu bisa lahir dari alam para dewa yang turun lagi di alam manusia. Alam binatang yang setelah selesai masa karmanya habis, masuk lagi jadi lahir manusia. Alam para setan yang sudah waktunya habis, lahir lagi jadi manusia. Tapi mau lahir jadi manusia, harus mengumpulkan karma baik yang banyak. Baru bisa lahir jadi manusia. Jadi kesempatan kita lahir manusia ini besar sekali. Karena di sini di alam manusia adalah satu-satunya cara kita untuk melepaskan kekotoran batin kita dan menjadi Buddha. Macam Pangeran Siddhartha lahir di dunia ini. Hanya di alam manusia ini. Jadi kalau kita nggak belajar di masa yang sekarang, kita sia-sia datang di dunia ini. Kita tidak mengembangkan kualitas batin yang ada di diri kita. Kita hari ini punya jasad, punya raga. Di alam setan Anda nggak bisa belajar dhamma. Nggak bisa belajar dhamma. Di alam binatang apalagi juga nggak bisa. Di alam dewa Anda hanya menikmati kebahagiaan.
Belum tentu ada damai di sana Anda nikmati. Hanya di alam manusia ini loh. Yang dimana ada penderitaan dan kebahagiaan. Di alam para dewa semua bahagia. Gak ada menderita. Itulah salah satu pahala yang kita peroleh kalau kita hidup dengan baik. Sehingga karma baik kita berbuah di alam surga. Kalau kita berbuat yang tidak baik nanti kita lahir di alam-alam rendah. Tapi mau masuk di alam manusia. Itu harus juga butuh karma baik. Jadi rajin-rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, belajar di masa sekarang. Ya. Saat pepatah bilang begini, saat kita menanam padi, rumput-rumput di sekeliling ikut tumbuh. Betul nggak? Waktu kita nanam padi, rumput-rumput di sekelilingnya kan ikut tumbuh kan? Tapi kalau kita nanam rumput, nggak mungkin ada padi di sana. Waktu kita melakukan kebaikan, ada hal-hal yang buruk ikut menyertai. Tapi waktu kita melakukan keburukan, nggak ada kebaikan di sana. Oleh karena itu, jangan bosan berbuat baik meskipun kadang nggak sempurna. Ada nggak begini contoh? Kita nih sudah baik sama seseorang. Dia ada masalah, kita bantu. Dia punya persoalan, kita tolong. Kita selalu pedulikan dia, baik sama dia. Di belakang dia ngomongin kita yang enggak-enggak. Ada nggak yang begini orangnya? Banyak kan? Banyak tuh. Mungkin ada yang di sini gitu kan. Udah baik sama dia, kita sudah baik sama dia loh. Apa dia punya kesulitan kita bantu sama dia, kita tolongin dia. Di belakang dia ngomongin kita yang enggak-enggak. Betul kan? Jadi jangan suka, ya buat apa gue jadi orang yang baik? Percuma, gue baik juga sama orang-orang yang mengkhianati gue. Salah, itu gak belajar dhamma namanya. Belajar dhamma sehingga kita bisa mengerti. Oh ya, ngapa? Karena perbuatan baik kita bukan dia yang bayar. Dia mau bayar nggak ke kita, nggak bayar. Itu bukan urusannya kita lagi sama dia. Karma kita yang akan membayar nanti. Bukannya dia, urusan dia ya. Dia mau. Kalau Anda selalu mau mengharapkan orang melakukan hal yang baik, kemudian bisa membalaskan, itu namanya Anda melakukan sesuatu selalu dengan pamrih. Ada maksud namanya. Jadi jangan melakukan sesuatu tuh punya pamrih. Maka hasilnya karma baiknya gak berbuah besar. Ya, jadi lakukan itu. Jadi begitu ya. Tidak usah pikirin. Orang mau ngomongin kita apa-apa begini begitu jelek-jelek, kan orang kadang suka kupingnya terlalu tipis. Diomongin dia tuh orangnya gini loh, begini. Terus kita dengerin nih. Kok akhirnya sedih, kecewa, sakit hati, kesel. Maksudnya menderita kan? Akibat dari dengeran ngomongan orang begitu jadi menderita kan? Hatinya kan? Kalau saya, sama seperti saya nih ya, saya ceramah begini baik gak? Baik dong. Tapi ada gak kira-kira orang yang akan bisa ngomongin saya yang tidak-tidak? Pasti ada. Itulah Buddha sudah bilang sama kita. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak dicela. Itu sudah kata Buddha. Jadi mau sebaik apapun kita jadi manusia, tetap ada orang yang mencela kita. Jadi saya juga baik nih ya. Menurut saya juga baik gitu melakukan hal ini. Memberikan bimbingan dhamma untuk memberikan pencerahan batin. Membawa Anda berkembang kualitasnya dan lain sebagainya. Baik kan? Tapi ada orang yang ngomongin saya juga begini. Ini saya nggak tahu. Cuma saya cuma kasih contoh cerita aja. Itu si Romo Hari pinter aja. Kalau memang ngomong dia pinter. Kelakuan dia juga nggak begitu. Kalau saya sudah dengar begini, oh gitu ya, nggak apa-apa. Saya langsung pasang di label kepala saya, EGPCC. Apa tuh, tahu nggak? Yang kemarin ikut sama saya ngomong nggak ya? Apa EGPCC? Terus, CC-nya? EGPCC, emang gua pikirin cih. Tapi jangan di depan orangnya ya. Hanya di pikiran aja gitu. Hanya di pikiran. Oh, ngomongin gua begitu ya? Oh ya nggak apa-apa, EGPCC. Emang gua pikirin cih. Gitu. Daripada kita pikirin, sakit hati kan?
kecewa kan? Mengalami sendiri, siapa yang menderita? Kita kan? Dia mau udah ngomong, lepas saja udah. Tapi kita yang masih mikirin. Nah itu, hidup itu harus mengerti. Makanya belajar untuk bisa membawa perubahan dalam diri. Hal-hal yang terjadi sama hidup kita, belajarlah di situ sebagai sebuah bagian dari dharma. Bagian dari hidup kita yang membawa pencerahan kita. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi jangan suka jangan bosan kalau kita mau berbuat baik. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, syukuri dari hidup kita. Ya, syukuri apa yang sudah terjadi. Apa yang ada, kita selalu harus syukuri apa yang ada. Jangan melihat suka membandingkan diri kita sama orang lain. Jangan suka merasa diri kita lebih rendah daripada orang lain. Kita ini semua punya benih kebudayaan itu loh. Punya benih kan dari setiap diri kita, termasuk pengemis di luar sana. Jadi itu hanya benih ini belum terkuak ya, untuk dia cerah menjadi terang. Karena apa? Kualitas damanya belum ada. Tapi kita punya benih ini di dalam diri kita. Jadi setiap orang bisa punya potensi untuk menjadi seorang Buddha. Nah, jangan kan suka ngebandingin diri kita. Oh dia ya enak, oh dia ya teman saya begini. Jangan suka membandingkan hidup kita sama orang lain. Ini yang suka terjadi sama hidup kita. Kita melihat orang lain kok enak ya, kok begini, kok selalu saya karma buruk datang melulu. Karma buruk datang lagi, karma buruk datang lagi. Kalau Anda suka bandingkan diri Anda sama orang lain, artinya Anda menghina diri Anda sendiri. Betul gak? Anda menghina kan? Artinya Anda gak berharga daripada orang itu. Padahal kita punya benih yang sama untuk jadi seorang Buddha. Betul kan? Jadi jangan suka bandingin orang lain. Tadi kan saya sudah bilang juga, semua itu bisa bermekaran. Tidak semua bunga bermekaran pada waktu yang sama. Setiap bunga mekarnya berbeda. Jangan iri kalau ada orang lain lebih bagus. Karena dia lebih baik. Karena dia berbuahlah dengan lebih baik. Tapi bukan kita gak bisa. Kita rubah. Transformasi diri Anda. Jangan statis. Jangan suka bilang, sudahlah. Ini sudah karma saya. Dikit-dikit salahin karma. Untuk membenarkan diri Anda. Dikit-dikit begitu ngomong karma. Karma saya sudah begini. Ya sudahlah, saya terima. Gak bisa begitu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Rubah apa yang kita mau rubah dari hidup kita. Kita bisa bawa hidup kita apa yang kita mau sama hidup ini. Dan berjuanglah di situ. Bangkit sama diri Anda sendiri. Tunjukkan versi yang terbaik dari diri kita semua orang ini. Karena kita lahir di dunia ini. Bukan tidak ada maksud. Kita ada maksud kenapa kita ada di dunia ini. Bukan sekedar datang jadi manusia. Kita semua punya potensi yang sama. Hanya orang begini punya. Nah itulah yang kita kembangkan dalam diri kita. Untuk membawa kita maju. Menciptakan kebahagiaan dan kedamaian. Nggak ada orang lain yang bisa berikan itu. Harus kita yang menjalani untuk mencapai kebahagiaan itu. Siapa yang bisa buat kita bahagia? Siapa? Diri sendiri. Emang orang lain bisa kita ya? Kalau kita mengandalkan faktor luar, itu artinya bahaya buat kita. Sama seperti si Amei tadi. Mengandalkan acun aja terus gitu ya. Bahaya. Karena faktor luar, bukan dari faktor dalam diri kita. Jadi harus berkembang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini kemarin saya sudah setelkan. Bagi yang sudah lihat, sambil belajar lagi.
Coba lihat ibu bapak saudara sekalian. Orang ini nggak punya tangan, kakinya tinggi sebelah. Orang ini kalau mau ngeluh, mau berkata tidak adil, kalau mau komplain, wajar. Karena kondisi dia memang seperti itu. Nggak punya tangan, kaki tinggi sebelah. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Lena Maria. Ini satu contoh, banyak orang di luar sana yang bisa punya kualitas seperti ini. Seluruh yang hadir di sini saya tidak melihat ada orang yang mungkin punya suatu kasus yang sama. Atau mungkin ada masalah dalam tubuhnya, yang cacat dari tubuhnya. Tapi coba lihat dari diri kita. Kita lebih suka ngeluh, suka komplain, suka bandingin, suka merasa iri. Ya kalau andai kata itu terus yang kita bawa, gimana kita mau keluar untuk membawa hidup kita menjadi lebih baik? Kalau orang yang cacat itu saja mampu bisa melakukan sesuatu untuk hidup dia, apalagi kita yang segala sesuatu lengkap, yang bisa berjuang, yang bisa masih berpikir dengan bagus dan mengerti, yang tidak mengalami kesulitan. Bandingkan dengan Lena Maria yang mau pakai tangan susah nggak ada, kaki juga nggak bisa seimbang, segala sesuatu harus dikerjakan dengan kaki. Tapi dia tidak mau hidupnya dikasihani. Dia tidak mau hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan orang saja. Dia berjuang sama hidup, dia ingin buktikan sama orang-orang, bahkan dunia ini, bahwa dia mampu jadi seseorang yang patut dihargai. Saya nggak minta Anda jadi juara di Olimpiade, enggak. Tapi saya ingin tunjukkan sama orang, kepada kita semua hadir di sini. Ada orang-orang yang jauh di sana, yang jauh lebih sulit daripada kita. Tapi kita merasa adalah kita orang yang paling tersakiti, paling menderita, paling terima karma buruk yang paling banyak. Apa-apa semua yang jelek tuh di kita. Itulah kalau Anda punya kualitas mental yang tidak bagus. Makanya hidup juga nggak berkembang. Hidup jadi biasa-biasa, bahkan mungkin menurun. Karena kualitas mentalnya begitu. Nggak tumbuh gitu, nggak berjuang. Harus berjuang. Buddha juga mengajarkan pada kita selalu wirya, semangat dalam membangun hidup ini. Bawa hidup ini yang Anda yang mau capai. Bukan mengandalkan belas kasihan, bukan mengandalkan dari orang lain. Berjuang sama hidup. Khususnya Anda yang masih muda. Berjuang sama hidup. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda buat. Berjuang sama hidup untuk bisa jadi orang yang kaya. Kalau Anda bisa jadi orang yang kaya, itu suatu berkah yang Buddha katakan yang kita bisa miliki di dunia ini. Jangan alergi kalau jadi orang kaya. Kita butuh orang yang kaya. Kalau mau bangun wihara, ada orang yang kaya. Kalau nggak ada orang yang kaya, gimana wihara bisa jadi? Butuh orang yang bisa menyumbangkan kan? Tapi jangan jadi orang kaya mengejar kekayaan dengan keserakahan. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari 3 racun dunia ini. Racun di dalam dirinya. Loba, dosa, dan moha itu. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita. Kebodohan kita. Hah? Kita suka merasa nyaman, sudah merasa enak. Ya sudah, itu namanya ya dosa kita. Dosa ya, loba kita. Begitu. Jadi berjuang sama hidup ini. Terakhir dari saya ya, karena waktu saya nggak banyak lagi. Bangun hidup ini yang jadi bermakna. Jadi saya tadi sudah katakan, datang di dunia ini bukan sekedar untuk menambah jumlah manusia yang sekarang total di dunia sudah mencapai mungkin 8 miliar. Bukan. Kita datang di dunia ini pasti ada maksud. Kita harus bisa temukan apa maksud yang kita mau bawa. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang berguna. Jadilah memberi manfaat. Kita hadir macam seperti sebuah lilin. Memberi terang untuk sekitar kita. Memberi terang.
Ada orang yang tidak tahu, kita memberikan pengertian, jalan yang terang. Akhirnya dia menjadi lebih jelas. Tidak punya kebodohan batin lagi. Orang itu bisa salah, karma bisa buruk dibuat karena kebodohan batin. Kalau kita nggak mengerti, kebodohan batin ini terus yang akan membuat kita akhirnya menciptakan karma buruk dalam hidup kita. Belajar untuk membawa hidup. Ciptakan hidup yang bisa membawa Anda bahagia. Jangan melekat. Itu Buddha katakan. Jangan melekat terhadap siapapun. Kalau Anda terlalu melekat dengan siapapun, suatu ketika itu hilang, apakah benda atau seseorang, maka Anda akan sangat menderita. Karena semua anicca. Semua gak ada yang kekal. Anda terlalu melekat dengan seseorang. Begitu dia hilang, nangisi 7 hari 7 malam. Anda menderita sendiri. Ya, bangun hidup ini dengan bahagia. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara membangun hidup ini bahagia. Nah, waktu saya nggak banyak lagi ya. Kita lihat film ini saja. Total $68.
Mengerti ceritanya? Satu tetes riak, dia terus menggulung sampai ke ujung sana. Kebaikan yang kita buat, kita tidak tahu dia kapan berbuah. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nggak usah pikirin gitu ya. Ketika dia berbuah, itu membawa hasil buat kembali ke kita. Macam cerita ini. Dulu dia memberikan kue itu kepada si anak muda itu yang masih kecil. Yang karena orang tuanya nggak punya uang. Sekarang tiba-tiba si nenek itu mau beli kue, cucunya minta, gak punya uang juga. Kembalilah kepada dia. Dan pesan yang dikirim sama. Jadi kebaikan kita tinggal nunggu waktunya. Tapi jangan terlalu mengharapkan sesuatu setiap kita melakukan sesuatu. Ya, jadi bangun hidup ini. Kita tidak tahu kapan kita berjumpa lagi. Tapi hari ini saya mau menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian bertumbuh sama hidup ini. Maju sama hidup ini. Capai apa yang kita mau. Kembangkan diri kita. Kita punya kualitas yang unggul sama hidup kita. Tinggal kita mau perjuangkan gak dengan semangat itu. Jangan menyerah. Jangan hanya komplain. Jangan hanya ngeluh sama hidup ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.